Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aulia, NIM 21060097 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengantar program komputer. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Konsep dasar program komputer. Bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintak dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Fungsi bahasa pemrograman yaitu memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur yang berpikir yang kita inginkan. Keluaran dari bahasa pemrograman tersebut berupa program atau aplikasi. Proses pembuatan program. Yang pertama, komplikasi. Dalam proses komplikasi, semua kode sumber dibaca terlebih dahulu, dan jika tidak ada kesalahan dalam menulis program, maka akan dibentuk kode mesinnya, sehingga program bisa dijalankan. Bahasa yang menggunakan teknik komplikasi, misalnya bahasa C, C++, Pascal, Assembly, dan masih banyak lagi. Yang kedua, interpretasi. Bahasa yang menggunakan teknik interpretasi akan membaca kode sumber per baris dan dieksekusi per baris. Bahasa yang menggunakan teknik interpretasi, misalnya bahasa Perl, Python, Ruby, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, komplikasi sekaligus interpretasi. Ada juga bahasa pemrograman yang menghasilkan programnya dengan teknik komplikasi sekaligus interpretasi, misalnya bahasa Java. Dalam pembuatan program Java, kode sumber diubah menjadi bytecode. Selanjutnya, bahasa pemrograman yang umum digunakan. Yang pertama, bahasa pemrograman Java. Java adalah bahasa pemrograman yang paling populer digunakan di dunia untuk saat ini. Awalnya Java dikembangkan pada tahun 1991 dalam proyek Green yang dipimpin oleh Patrick Naughton dan James Gosling saat masih di Sun Microsystems. Yang kedua, bahasa pemrograman PHP. Awalnya PHP merupakan singkatan dari Personal Home Pack, dan seiring berjalannya waktu, singkatan PHP menjadi PHP, Hypertext Processor. Bahasa pemrograman ini sendiri dikembangkan oleh Rasmus Lerdoux pada tahun 1994. Yang ketiga, bahasa pemrograman Python. Bahasa pemrograman yang satu ini menjadi populer karena mudah dipelajari dan bertenaga. Python sendiri awalnya dirancang oleh Guido van Rossum pada tahun 1991. Nama Python sendiri berawal dari acara komedi Monty Python yang hit di tahun 70-an. Yang keempat, bahasa pemrograman C++. C++ merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Brad Schwartz pada tahun 1980-an, yang merupakan pengembangan dari bahasa C. Salah satu hal yang paling mendasar yang membedakan C++ dengan C adalah dukungan terhadap konsep pemrograman berorientasi objek atau object-oriented programming. Yang kelima, bahasa pemrograman C. Bahasa pemrograman C ini biasa diajarkan pada tingkat awal pada jurusan TI, perguruan tinggi di Indonesia sebagai penunjang mata kuliah algoritma dan dasar pemrograman. Bisa dibilang C merupakan bahasa pemrograman yang sudah tua dikembangkan pada tahun 1970-an oleh Dennis Ritchie. Selanjutnya, logika manusia dan program. Manusia merupakan makhluk yang paling mampu berpikir dan bernalar dengan baik. Sebagai makhluk yang berpikir, manusia memiliki dua ciri khusus yang melekat. Yang pertama, rasionalitas. Rasionalitas akan menuntun manusia untuk bertindak menurut pikiran dengan pertimbangan yang logis. Yang kedua, moralitas akan mendorong manusia untuk berlaku sopan santun, sesuai dengan etiket atau norma yang berlaku.
Penalaran untuk menarik kesimpulan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu deduktif dan induktif. Deduktif sendiri yaitu penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke yang umum. Induktif yaitu penarikan kesimpulan yang bergerak dari khusus ke umum. Beberapa manfaat yang dapat setelah mempelajari logika antara lain menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas sistematis. Yang kedua, membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Yang ketiga, membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Yang keempat, meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Selanjutnya, algoritma program. Algoritma adalah serangkaian prosedur metode atau urutan sistematis, logis, dan terstruktur digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan secara efisien dan efektif. Tahapan analisa algoritma. Yang pertama, bagaimana merencanakan suatu algoritma. Menentukan beberapa model atau desain sebagai penyelesaian dari suatu masalah untuk mendapatkan sebuah solusi yang mungkin. Dengan demikian, akan banyak terdapat variasi desain atau model yang dapat diambil yang terbaik. Yang kedua, bagaimana menyatakan suatu algoritma, menentukan model suatu algoritma, dan digunakan sehingga dapat membuat barisan langkah secara berurutan, guna mendapatkan solusi penyelesaian masalah. Yang ketiga, bagaimana validitas suatu algoritma, yakni jika penyelesaian memenuhi solusi yang sebenarnya, artinya solusi yang didapat merupakan penyelesaian suatu masalah dan bukannya membuat masalah baru. Yang keempat, bagaimana menganalisa suatu algoritma. Caranya melihat running time atau waktu tempuh yang digunakan dalam menyelesaikan masalah, serta jumlah memori yang digunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang kelima, bagaimana menguji program dari suatu algoritma, yaitu dengan cara menyajikannya dalam salah satu bahasa pemrograman. Misalnya BASIC, Pascal, Fortran, Java, C++, atau yang lainnya. Analisa suatu algoritma. Yang pertama, waktu tempuh atau running time. Dari suatu algoritma adalah satuan waktu yang ditempuh atau diperlukan suatu algoritma dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, jumlah memori yang digunakan. Banyaknya langkah yang digunakan dan jenis variabel data yang dipakai dalam suatu algoritma akan sangat mempengaruhi penggunaan memori. Sifat-sifat algoritma. Yang pertama, banyaknya langkah instruksi. Yang kedua, langkah atau instruksi harus jelas. Yang ketiga, proses harus jelas dan mempunyai batasan. Yang keempat, input dan output harus mempunyai batasan. Yang kelima, efektivitas. Yang keenam, adanya batasan ruang lingkup. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kalau ada salah dan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.